Seatnya, jadi ini adalah banking system adalah mengerjakan yang piramida di atas, kita ngerjain bottom of pyramid. Nah ini new konsep yang MMT yang kita harapkan suatu hari ini diadopsi oleh ibu kita atau negara. Gitulah kira-kira. Keberatan nih gue nih. Enggak. Serius bener jadi. Mas Wowi sering mengatakan printing money. Nah, sementara ada teori bahwa kalau printing money pasti inflasi. Selalu ada teori itu, tapi Mas Wowi pada masa yang printing money. Dan suatu saat ada berita saya baca, Wowi termasuk penganjur untuk kudeta negara. Nah, cocok. Jadi gimana? Cocok. Tolong dijelaskan dulu. Jadi kita kalau orang kalau kalah argumen itu ciri-cirinya adalah main fisik. Ciri-cirinya bener kan? Jadi kalau saya kalah argumen sama Mas Gading, saya bilang, lu betato sih, bener nggak? Lu betato. Habis karena nggak bisa lagi. Itu udah nggak bisa ngomong Kalau lagi. main PlayStation nyalain sticknya pokoknya. Iya gitu. Gitu. Nah, jadi begitu dia kalah argumen, dianggap kalau printing money itu akan menyebabkan ekonomi rontok dan menggulingkan Pak Jokowi gitu kan. Gitu ya. Pak Jokowi secara konstitusi kan dia yang sah gitu. Jadi ini adalah saya pikir lu kalah argumen. Jadi mainnya langsung lompat aja bahwa ini akan menimbulkan inflasi atau membuat kayak hyperinflation waktu zaman 98 dan lain sebagainya. Saya pikir wajar karena memang keilmuannya belum nyampe, nggak nyandar. Ya. Jadi kita harus sombong sedikit. Kadang-kadang kita harus sombong ya. Sombong gitu. Karena susah, konstan sombong tuh susah. Harus belajar gue nih. Sekali-sekali terus rendah hati lagi gitu, karena nggak kuat ke atas terus. Jadi sekarang mau nyoba sombong gitu, bahwa dia nggak sanggup nih kayaknya ilmunya. Nah, saya mencoba mensederhanakan ke bahasa populis. Bahasa populis ini begini, kalau Mas Roy saya kasih uang 100.000, Mas Roy beli tempe. Ini uangnya printing money loh, bukan dikasih, ini printing money dari langit saya kasih 100.000. Terus Mas Roy beli tempe, terus tempenya dipotong jadi 500 biji karena banyak kan gitu. Terus masing-masing dijual 1.000, kan jadi 500.000. Inflasinya di mana? Itu sederhananya ya, sederhananya ya. Gitu. Tapi mau mengingatkan bahwa di ekonomi stadium 1, kalau anggap normal, printing money jalan. Stadium 1 ekonomi turun sedikit berjalan. Tapi kalau ekonomi stadium 3, di mana faktor produksi sudah turun, misalnya sekarang faktor produksi Mas Gading punya garment sehari 10 gitu ya. Terus faktor produksi sehari cuma 2, itu udah tinggal 20%. Itu nggak cocok printing money. Itu udah itu malah karena begitu dikasih pun nggak ada yang beli, jadi inflasi gitu ya. Nah, jadi yang diukur itu bukan printing money-nya, tapi gunanya buat apa. Nah, pada saat kemarin faktor produksi itu turun 40%, jadi 60%, printing money masih pas. Didiemin ini sampai September. Begitu ini bergerak turun terus, karena kan PHK ini mulai begini kan. Terus di printing money inflasi, gitu itu yang saya bilang. Jadi ini mungkin ilmunya disederhanakan, tetapi penting untuk memahami printing money, di mana printing money itu menghindari orang untuk ngutang. Saya nggak mau lagi kita yang negara ini berdaulat, saya pengennya udahlah asing-asing tuh go home gitu ya. Karena pertanyaan sederhana nih, Mas Gibran, Indonesia mungkin nggak kekurangan rupiah? Kekurangan rupiah? Iya. Mungkin. Enggak mungkin. Mungkin ya, cetak aja sendiri. Cetak Kalau sendiri. kekurangan dolar. Kekurangan dolar mungkin, ya. kekurangan emas mungkin. Iya. Kekurangan Rupiah nggak tinggal mungkin. cetak. Nyetak aja. Masalahnya kan buat apa dicetaknya? Iya. Gitu ya, dicetaknya. Terus kepakaran ilmu inflasi ini ya harus kita kaedahnya harus kita penuhi. Misalnya gini contohnya. Kalau Mas Roy adalah presiden gitu ya. Nah, gitu. Mas Gading ini kita coba bangun rumah gitu. Wow. Kayaknya kita perlu 1 juta rumah. Perlu berapa modalnya? 100 triliun. Oke. Mas Gibran print 100 triliun kasih si Bosman itu, bener? 100 triliun terus bilang, lo korupsi gue penggal leher lo, bener nggak? Gini. Taruh paspor lo, taruh surat nikah lo semua di sini, bener? Ini nggak bisa keluar negeri. Iya. Oke. Terus nanti bikin 1 juta rumah, nggak boleh ada bunga, nggak boleh ada telat 5 tahun lagi, begitu bayar balikin ke bank sentral gitu. Begitu 100 triliun dapat,
saya datang ke Krakatau Steel, nyala ini besi perlu sekian, semen perlu sekian, bata perlu sekian, kusen sekian semua, dan harus 100% lokal, nggak boleh ada unsur impor. Begitu barang ini datang, berdiri, orang beli. Karena beli kan nggak ada untung yang kita bilang margin, nggak boleh ada margin, orang buat rakyat kok. Begitu beli, uang masuk, begitu masuk bakar. Yang 100 triliun. Yang 100 triliun tadi. Begitu 5 tahun kemudian uangnya dimasuk kan dibakar semua. Inflasinya di mana? Itu bendanya. Itulah yang membuat Cina. Dipakai Cina itu. Cina tuh punya dua mata uang, renminbi sama yuan. Renminbi di dalam negeri, yuan di luar negeri. Yang renminbi itu dicetak berdasarkan project base di awal tahun 90-an. Sekarang renminbi sama yuan jadi satu. Jadi dulu itu begitu. Nah, ini nggak boleh keluar negeri. Kalau keluar negeri namanya jadi yuan. Renminbi nggak laku. Gitu, makanya saya bilang, ya udah kita buat aja rupiah biru sama rupiah merah. Rupiah biru gambarnya Pak Jokowi sama Ma'ruf berlaku 4 tahun. Selesai. Coba begitu Mas dapat duit 1 miliar tapi gambarnya Pak Jokowi Ma'ruf, apa yang Anda lakukan? Anda spending lagi. Karena Anda nggak mau orang terakhir megang kan. Nah, ekonomi jadi muter gara-gara begitu. Dipaksa. Pokoknya hari terakhir tanggal segini uang itu harus masuk ke Bank Indonesia ditukar. Telat angus gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah, apalagi sekarang udah ada blockchain, udah ada trusted open ledger, itu segala macam. Itu ngontrolnya gampang. By digital gampang. Tapi mungkin karena angkatan kolonial ya, yang sekarang ini kan. Jadi ngelihat sesuatu yang digital itu agak selain alergi terus nggak punya anti alerginya gitu ya. Terus ilmunya juga baru, jadi ya gitu. Nah, kita challenge saja dia. Jadi kita cara cerdas bernegara ini di challenge. Kan yang namanya internet. Jadi siapapun yang pakai internet, siapa yang megang datanya? Amerika. Paham ya, udah mulai pasti self defense mekanismenya keluar. Kan malu kan dia. Iya kan? Bocorin nggak? Bocorin dong. Enggak dibayar kok saya.